Selamat siang semuanya, salam Franciscus Pacebene. Perkenalkan, nama saya Mahfud Pajaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang olahraga atletik, terutama pada olahraga yang bernama tolak peluru. Tolak peluru merupakan suatu cabang olahraga yang melakukan suatu tolakan dengan menggunakan tenaga semaksimal mungkin untuk mendapatkan jarak tolakan yang jauh. Dengan mengandalkan gerakan tolakan atau dorongan terhadap bola logam dengan bobot tertentu. Selain itu, gerakan tolak peluru juga hanya boleh menggunakan kekuatan dari salah satu tangan saja. Untuk gaya dari tolakan peluru ada tiga. Yang pertama ada gaya ortodoks, yang kedua ada gaya O'Brien, dan yang ketiga ada gaya spin. Selanjutnya di sini ada teknik dasar dari tolak peluru. Yang pertama, bola logam dapat ditempatkan pada bagian pangkal jari, bukan telapak tangan. Lebarkan jari-jari tangan sedikit, selanjutnya menggunakan ibu jari untuk menahan bola logam agar tidak terjatuh. Yang kedua, posisikan bola logam antara kepala dan bahu, tepat pada bagian bawah rahang. Yang ketiga, sembari menahan bola logam, pelempar dapat memastikan untuk menjaga kondisi siku lengan tetap tinggi dan tampak lurus dengan bahu. Yang keempat, posisikan tubuh menyamping dengan posisi bahu tangan yang bebas dari bola logam mengarah ke area pendaratan. Yang kelima, buka kedua kaki membentuk kuda-kuda lurus dan tekuk kaki berada jauh di area pendaratan. Hal itu akan secara otomatis membuat tubuh condong ke belakang. Yang keenam, putar pinggul hingga berhadapan dengan arah yang berlawanan dari area pendaratan. Yang ketujuh, pada saat bersiap melakukan tolakan, pelempar dapat mendorong dengan kaki belakang dan putar pinggul sehingga tubuh menghadap ke area pendaratan. Yang kedelapan, buka agak lebar tangan yang memegang bola logam menghadap ke depan dengan sudut 45 derajat sembari berusaha melakukan dorongan bola logam dengan sekuat tenaga. Dan yang terakhir, pada saat melakukan tolakan atau lemparan, tambahkan juga dengan dorongan pergelangan tangan yang mirip dengan gerakan menembak bola basket. Sekian untuk materi dari tolak peluru. Terima kasih. A few moments later. Halo teman-teman, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai cabang olahraga atletik yaitu jalan cepat. Nah, dalam cabang olahraga atletik, jalan cepat merujuk pada kompetisi berjalan jarak jauh dengan teknik tertentu yang memungkinkan peserta untuk berjalan secepat mungkin dengan menjaga kontak minimal dengan tanah. Jadi, ada pun tahapan atau fase dalam olahraga jalan cepat. Yang pertama adalah fase tumpuan dua kaki. Fase ini tuh terjadi dengan sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Gerakan tarikan ini yang lebih lama dan dapat menyebabkan gerakan perlawanan antara bahu dan pinggul. Dan yang kedua adalah fase tarikan. Fase ini dimulai setelah gerakan fase tumpuan kaki selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Dan yang ketiga adalah fase relaksasi. Pada fase ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu, lengan vertikal dan paralel di samping badan. Dan yang terakhir adalah fase dorongan. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu telah selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alit kaki tumbuh. Jadi, ada pula teknik dalam jalan cepat. Teknik dalam jalan cepat ini diawali dengan teknik awalan atau biasa kita sebut dengan start. Teknik awalan atau start ini adalah teknik yang dilakukan sebelum memulai jalan cepat. Pada teknik awal ini diketahui tidak ada gerakan khusus yang perlu dilakukan. Para peserta jalan cepat hanya perlu berdiri di belakang garis start. Nah, peserta ini harus menunggu suara atau arahan bersedia di belakang garis start, serta memposisikan kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang kaki kanan. Dan selanjutnya, badan peserta harus dicondongkan ke depan dengan kedua tangan dalam posisi yang rileks. Dan pada saat terdengar bunyi pistol atau suara "ya" dari petugas, maka peserta dapat secepat mungkin melangkahkan kaki kanan sembari terlebih dahulu dan disusul oleh kaki kiri dengan secepat mungkin. Dan yang kedua adalah teknik posisi badan. Jadi posisi badan ini diawali setelah melakukan teknik awalan. Pada saat melakukan gerakan jalan cepat, peserta harus memiliki posisi badan yang tepat. Hal ini dikarenakan posisi badan sangat menentukan dalam melakukan jalan cepat secara efektif atau tidak. Dan yang ketiga adalah teknik langkah kaki. Setelah memahami teknik posisi badan yang baik, teknik selanjutnya yang perlu dipahami adalah teknik langkah kaki. Teknik langkah kaki yang benar untuk jalan cepat yaitu menitik beratkan pada massa atau berat tubuh di bagian paha. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah teknik akhiran atau finish. Setelah berhasil melakukan teknik awalan, posisi badan, dan langkah kaki dengan tepat, maka teknik selanjutnya dari jalan cepat adalah teknik akhiran atau yang biasa kita sebut dengan finish. Sekilas, teknik akhiran ini cukup mudah untuk dilakukan. Hanya saja teknik ini seringkali tidak dilakukan oleh para peserta pemula. Pada saat peserta olahraga jalan cepat menyentuh garis finish, peserta tidak diperbolehkan berhenti pada saat itu juga. Peserta diharuskan untuk tetap melakukan gerakan jalan cepat sampai sekitar 5 meter dari garis finish. Setelah lebih dari 5 meter, peserta dapat mulai menurunkan kecepatan hingga akhirnya berhenti dengan sempurna.
A few moments later. Perkenalkan, nama saya Rifan Efren Kurniawan dan saya akan menjelaskan tentang salah satu cabang dari olahraga atletik, yaitu lari jarak pendek atau lari sprint. Lari sprint atau lari jarak pendek terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya adalah jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Baik, sekarang kita akan membahas tentang teknik yang digunakan saat melakukan lari sprint. Teknik yang pertama yang kita akan bahas adalah teknik start. Start yang digunakan dalam lari jarak pendek adalah start jongkok. Dalam melakukan start jongkok, terdapat beberapa jenis awalan, di antara start jongkok pendek, start jongkok menengah, dan start jongkok panjang. Posisi start jongkok pada saat aba-aba bersedia harus melangkahkan kaki kiri ke depan dan ibu jari kaki lurus ke depan. Kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Lutut kaki belakang terletak di tanah. Kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lebih sedikit. Jari-jari tangan menyirip ke samping atau dilengkungkan. Kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata menatap lurus ke bawah. Sedangkan ketika aba-aba siap, lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki di depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku. Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai 140 derajat. Pinggang sedikit diangkat lebih tinggi daripada bahu, tubuh sedikit lebih condong ke depan, dan bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua tangan. Lakukan dengan pandangan lurus ke depan, sehingga setelah aba-baya atau bunyi pistol terdengar, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan ke atas peras pada start block. Angkat dari tangan bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. Kaki kanan mendorong kuat atau singkat, dan dorongan kaki depan sedikit tidak kuat atau keras namun lebih lama. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan dengan penuh pada saat akhir dorongan. Sekarang kita akan membahas tentang kesalahan yang sering terjadi ketika start jongkok. Kesalahan yang sering terjadi ketika start jongkok lari jarak pendek atau sprint adalah sikap badan kaku. Cara ayunan tangan dan kaki yang kurang pas, badan kurang condong ke depan, pinggang kurang tinggi atau terlalu rendah, dan kaki ayun maupun tubuh lurus semua atau ditekuk semua, dan tidak diikuti gerak lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang teknik lari. Cara melakukan lari yang tepat dan teknik yang benar adalah dengan menentukan posisi tumit, kemudian posisi paha dan lutut sambil mengayunkan tangan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pelari jarak pendek adalah kemampuan berlari dan unjuk kaki, tubuh condong mereka ke depan, tangan ditekuk 90 derajat, otot muka dilemaskan, dan masing-masing kaki diluruskan dengan paha yang memimpin diangkat secara horizontal. Teknik yang akan kita bahas terakhir adalah memasuki garis finish. Memasuki garis finish merupakan suatu hal yang penting untuk meraih kemenangan. Keterlambatan persekian detik memasuki garis finish dapat sangat merugikan atlet. Terdapat 3 teknik utama untuk melewati garis finish, yaitu namanya menjatuhkan dada ke depan, yang kedua adalah menjatuhkan salah satu bahu ke depan saat masih dalam posisi lari, atau lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Larangan pada lari jarak pendek saat memasuki garis finish yaitu tidak boleh meloncat, tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan, dan tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Sekian penjelasan mengenai salah satu cabang atletik, yaitu lari sprint atau lari jarak pendek dari saya. Sekian dan terima kasih. A few moments later. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teknik lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah salah satu cabang olahraga atletik yang menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kebutuhan utama lari jarak pendek adalah kecepatan. Lari jarak pendek juga merupakan salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Teknik lari jarak pendek. Yang pertama ada teknik start. Di sini saya menggunakan start pendek, yaitu letakkan kaki kiri berada di depan dan lutut kaki kanan di sebelah kaki kiri dengan jarak sekitar 1 kepal tangan. Letakkan kedua kaki di belakang garis start. Saat aba-aba bersedia, letakkan lutut kaki belakang pada ujung kaki yang ada di depan dengan jarak 1 kepal tangan. Pastikan kedua lengan lurus sejajar dengan bahu dan telapak tangan kiri atau jari-jari letakkan di belakang garis start. Pandangan lurus ke depan atau ke arah lintasan. Pada aba-aba siap, lutut kaki depan membentuk posisi sudut 90 derajat dan di belakang 120 sampai 140 derajat. Yang kedua ada teknik ketika berlari. Setelah aba-aba, pelari meleset ke depan. Pendaratan kaki menggunakan telapak kaki bagian depan. Sikap badan condong ke depan dan pandangan lurus ke depan. Ayunkan lengan dengan kuat ke depan dada dan tangan mengepal. Otot leher rileks dan menahan napas pada saat lari. Yang ketiga ada teknik finish. Berlari terus-menerus dan tidak mengubah sikap lari. Posisi dada sedikit dicondongkan ke depan. A few moments later. Manfaat dari olahraga jalan cepat yaitu menurunkan resiko demensia. Aktivitas berjalan, baik cepat maupun santai yang dilakukan secara rutin dapat memperlancar aliran darah ke otak dan menjaga fungsi dan kesehatan otak. Bahkan menurut penelitian, berjalan secara teratur dapat menurunkan resiko seseorang untuk terkena demensia atau pikun di usia tua. Menjaga kesehatan jantung. Berjalan cepat juga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Selain itu, jalan cepat juga bermanfaat dalam membantu mengontrol tekanan darah dan mengurangi kolesterol. Kedua kondisi tersebut merupakan faktor-faktor yang memperbesar peluang seseorang terkena penyakit jantung dan stroke. Lalu ada peraturan olahraga jalan cepat. Yang pertama, pada waktu melangkah, salah satu kaki harus selalu tetap kontak dengan tanah. Yang kedua, diskualifikasi atau larangan melanjutkan perlombaan yang dapat disebabkan oleh gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung.
Yang ketiga, wasit harus mengawasi dan mengecek terhadap kaki depan berhubungan dengan tanah sebelum kaki yang lain meninggalkan tanah, dan kaki ini diluruskan minimal sesaat. Yang keempat, penjurian mulai dari 5 sampai 9 tergantung pada kategori acara. 5. Para juri biasanya menilai balapan dengan mata telanjang. Yang keenam, para juri membawa kartu dengan beberapa simbol. A few moments later. Selamat siang, salam Franciscus Pace Bene. Saya akan menjelaskan materi mengenai lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari cepat-cepatnya yang dilakukan dalam lintasan lari menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Pada aba-aba bersedia, salah satu lutut diletakkan di tanah dengan jarak kurang lebih 1 jengkal dari garis start. Kaki satunya diletakkan tepat di samping lutut yang menempel di tanah. Badan membungkuk ke depan dan kedua tangan yang terletak di tanah di belakang garis start, ibu jari terbuka membentuk rupi. Kemudian pada aba siap, lutut yang menempel di tanah diangkat, panggul diangkat setinggi bahu dan berat badan dibawa ke muka. Kepala tetap menunduk dan pandangan ke bawah. Kemudian pada ababaya menoleh ke depan dengan cara kekuatan penuh atau gerakan muncul, badan tetap dicontohkan ke depan. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan lari kaki pendek-pendek tetapi cepat. A few moments later. Pagi, salam Franciscus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Samuel Michael Gibrana Ventura dari kelas 101. Saya akan menjelaskan cara melakukan gerakan lompat jauh. Yang pertama, berdiri di posisi awal dengan kaki sedikit terpisah. Yang kedua, ambil jarak lari dengan melangkah langkah kecil. Yang ketiga, pada langkah terakhir, lakukan lompat dengan mendorong kuat dari kaki belakang. Yang keempat, luruskan tubuh dan ayunkan lengan ke depan untuk mendapatkan jarak maksimal. Yang kelima, ketika mendarat, pastikan posisi mendarat baik dengan menentukan lutut dan menghindari mendarat dengan ujung kaki. Terima kasih, sahabat Pace Bene. A few moments later. Halo teman-teman, saya Chelsea Mandasa Putri dari kelas 101. Di sini saya akan menyampaikan materi jalan cepat. Dengan adanya video berikut ini, saya akan menjelaskan jalan cepat. Jalan cepat adalah gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Berikutnya ada contoh teknik dasar jalan cepat. Pertama, berdiri di belakang garis start. Yang kedua, pada saat aba-aba bersedia lutut sedikit ditekuk. Yang ketiga, siku boleh lemas atau ditekuk. Dan yang terakhir, pandangan lurus ke depan dan rileks. Dan selanjutnya, jalan cepat juga memiliki manfaat. Yang pertama, membuat tubuh menjadi lebih bugar. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, mengontrol gula darah. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat jalan cepat. Sekian, terima kasih. A few moments later. Selamat pagi, saya Franciscus Pace Bene. Perkenalkan, nama saya Edwin Selama dari kelas 11. Kali ini saya akan bahas salah satu cabang atletik, yaitu sprint. Sprint atau lari cepat adalah salah satu cabang olahraga atletik di mana peserta berlari dengan kecepatan penuh yang menempuh jarak hingga 100 hingga 400 meter. Sprint sering disebut lari jarak pendek. Dan ini adalah sikap-sikap awal dalam melakukan sprint. Lalu ini juga adalah gerakan awalan dalam melakukan start sprint. Dan ini Bersedia? Siap? Mulai! Baik, terima kasih yang telah menonton. Salam Franciscus Pace Bene. A few moments later. Hai semua, salam Franciscus Pace Bene. Perkenalkan, saya Winnie Ristia. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu tentang lari jarak pendek atau sprint. Nah, sekarang saya akan menjelaskan apa itu lari jarak pendek atau lari cepat. Lari jarak pendek atau lari cepat itu sendiri adalah lari yang diperlombakan dengan cara berlari secepat-cepatnya atau sprint yang dilaksanakan di dalam lintasan lari dengan jarak tempuh antara 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Lari jarak pendek dapat dilakukan baik oleh pelari putra maupun putri. Di dalam lomba lari jarak pendek, setiap pelari tidak diperbolehkan keluar lintasannya masing-masing. Kunci pertama yang harus dikuasai oleh pelari jarak pendek atau sprint adalah start atau pertolakan. Hal ini karena keterlambatan atau ketidaktelitian pada waktu melakukan start sangat merugikan pelari jarak pendek atau sprinter. Oleh sebab itu, cara melakukan start yang baik harus benar-benar diperhatikan dan dipelajari serta dilatih secermat mungkin. Nah, bentuk yang pertama ada bentuk panjang atau long start. Cara long start adalah caranya kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di depan lutut yang menempel pada tanah, atau posisi tangan berada di depan, kaki dan lutut itu belakang. Contohnya seperti ini, tangan menyentuh pada garis start. Jadi dia seperti ini. Nah, yang kedua, bentuk aktivitas yang kedua yaitu ada start menengah atau medium start. Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak
di samping lutut yang menempel di tanah dengan jarak 1 kepal, itu seperti setengah kepal atau 1 kepal. Dan yang ketiga ada start pendek atau short start. Caranya, kaki yang lututnya tidak menempel di tanah terletak di antara kaki dan lutut lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk di tahap aktivitas gerak start lari jarak pendek. Nah, yang pertama ada aba-aba bersedia, yaitu letakkan lutut kaki belakang pada ujung kaki yang ada di depan dengan jarak 1 kepal tangan. Nah, yang kedua ada aba bersiap, yaitu angkat panggul ke arah depan atas dengan tenang sampai sedikit lebih tinggi. Terus, kepala menunduk, leher rileks, dan pandangan ke bawah, dan konsentrasi pada aba-aba berikutnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu aba-baya. Apabila mendengar aba-baya atau bunyi pistol, tahapan yang akan dilakukan yaitu menolak ke depan dengan kekuatan penuh atau gerakan meluncur tetapi jangan melompat. Terus yang kedua ada badan tetap condong. Yang ketiga selanjutnya yaitu dengan gerakan langkah kaki pendek tetapi cepat agar badan tidak jatuh ke depan atau tersungkur. Nah, tahap selanjutnya yaitu kita masuk ke sikap saat lari jarak pendek atau sprint. Yang pertama ada badan condong ke depan dengan sudut 15-20 derajat. Nah, yang kedua ada berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari. Dan yang ketiga ada membusungkan dada ke depan, kedua lengan ditarik ke belakang. Dan yang terakhir ada menjatuhkan atau membungkukkan salah satu bahu ke depan. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang aktivitas gerak memasuki garis finish, yaitu yang pertama, berlari secepat mungkin. Jika perlu, tingkatkan kecepatannya seakan-akan garis finish masih 10 meter lagi, di 10 meter di belakang garis sesungguhnya. Terus yang kedua adalah setelah sampai 1 meter di depan garis finish, rebahkan badan ke depan tanpa mengurangi kecepatan. Terus yang ketiga, ketika tiba di garis finish, busungkan dada, tangan tarik ke belakang atau putar salah satu bahu ke depan. Sekian penjelasan atletik lari jarak jauh dari saya. Terima kasih. Salam Fransiskus Pacibene.